Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar kisah tentang Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun yang terkutuk, mungkin beberapa di antara kita bertanya-tanya, bagaimanakah akhir riwayat dari Asyah, istri Fir'aun, dan bagaimanakah sikapnya terhadap perbuatan Nabi Musa, serta bagaimanakah dia meninggal? Dalam video kali ini, kita akan mengisahkan tentang Asyah, istri Fir'aun, serta bagaimana reaksi Fir'aun ketika mengetahui bahwa dia telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum kita mulai, silakan untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Asyah, istri Fir'aun, adalah putri salah seorang raja yang berkuasa di Mesir. Ketika Fir'aun berkuasa di Mesir, Fir'aun pun menikahinya. Asyah hidup dalam kemewahan dan selalu dilayani. Hal tersebut sudah didapatkannya semenjak dia kecil. Dia adalah istri Fir'aun, sang penguasa Mesir. Dia memiliki banyak istana, pelayan, serta apapun yang dia inginkan. Tetapi ada satu hal yang kurang yang tidak dia miliki, yang senantiasa menjadi beban pikirannya dan berharap untuk bisa memilikinya, yaitu dia tidak bisa memiliki seorang anak karena dia adalah seorang wanita yang mandul dan tidak bisa hamil. Tetapi Allah SWT kemudian memberinya seorang anak tanpa perlu melahirkannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya dia ambil menjadi anak angkat. Setelah Allah SWT memerintahkan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan bayinya ke sungai, Allah SWT berkehendak untuk menjadikan keranjang berisi bayi Musa tersebut sampai ke istana Fir'aun, yang kemudian keranjang itu ditemukan oleh para pelayan yang diserahkan kepada istri Fir'aun. Ketika istri Fir'aun melihat bayi itu, seketika itu pula dia langsung menyukai dan mencintainya. Ketika Fir'aun datang dan melihat bayi itu, dia berkata, "Apa ini? Bayi ini harus dibunuh." Asyah pun menolak perintah Fir'aun itu. Dia bersikeras untuk membiarkan bayi tersebut hidup. Bahkan dia meminta agar menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya, karena dia tidak bisa memiliki anak. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Asyah sebenarnya juga tidak setuju dengan hal-hal yang dilakukan oleh suaminya yang selalu bersikap angkuh, sombong, serta berbuat zalim dan sering menyiksa Bani Israel dan juga membunuh bayi-bayi mereka. Tetapi dia juga tidak bisa melakukan apapun berkenaan dengan hal tersebut. Fir'aun kemudian mengabulkan permintaan istrinya untuk merawat dan membesarkan sang bayi. Dan demikianlah Allah SWT menyelamatkan bayi nabinya melalui perantaraan istri Fir'aun. Sebagaimana Asyah juga yang kemudian menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan sekali lagi setelah itu. Hal tersebut terjadi ketika Fir'aun berniat untuk membunuh Nabi Musa ketika dia masih bayi, setelah beliau tinggal dan dirawat di istana Fir'aun, yang pada suatu hari Fir'aun sedang bercanda dengan bayi Musa tersebut. Dan kemudian Nabi Musa kecil menarik jenggot Fir'aun hingga membuat Fir'aun kesakitan. Fir'aun pun berfirasat buruk dengan bayi itu. Dia khawatir bayi tersebutlah yang akan menjatuhkannya ketika dia dewasa kelak. Fir'aun kemudian ingin membunuhnya. Tapi Asyah berkata, dia hanyalah seorang anak bayi yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka ujilah anak tersebut dengan meletakkan kurma dan bara api di hadapannya. Jika dia mengambil kurma, maka silahkan kau bunuh dia. Tetapi jika dia mengambil bara api, maka maafkanlah anak tersebut. Fir'aun pun menyetujui usulan itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian sudah akan mengambil kurma. Tetapi kemudian malaikat mengalihkan tangannya sehingga beliau pun mengambil bara api dengan tangannya. Dan kemudian beliau meletakkan bara api tersebut di mulutnya. Lidah beliau terkena bara api tersebut, tetapi beliau selamat dari kekejaman Fir'aun yang akan membunuhnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam dewasa dan Allah SWT mengutusnya sebagai nabi, serta memerintahkannya untuk mendakwai Fir'aun dan kaumnya kepada Islam, Asyah pun beriman kepadanya dengan sembunyi-sembunyi. Dia merahasiakan keimanannya karena khawatir akan keselamatan dirinya. Pada suatu hari, Fir'aun mengetahui bahwa salah seorang pelayannya yang juga menjadi tukang sisir bagi anak perempuannya telah beriman kepada Allah dan nabinya. Tukang sisir tersebut beriman kepada Nabi Musa, tetapi dia menyembunyikan keimanannya. Hingga pada suatu hari, ketika dia menyisiri putri Fir'aun, sisir tersebut jatuh dari tangannya.
Dan ketika dia akan mengambilnya, dia pun berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Putri Fir'aun yang baru pertama kali mendengar ucapan tersebut, dia pun bertanya, apakah yang kau maksud dengan Allah itu adalah ayahku? Tukang sisir tersebut menjawab, bukan, tapi dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Putri Fir'aun marah mendengar hal tersebut dan dia kemudian menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Fir'aun kemudian memanggil tukang sisir itu dan kemudian dia bertanya, benarkah bahwa kau memiliki Tuhan selainku? Dia menjawab, benar, Tuhanku dan juga Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengambil sebuah panci besar yang terbuat dari tembaga dan menyalakan api di dalamnya. Kemudian dia memerintahkan untuk memasukkan tukang sisir dan anak-anaknya ke dalam api tersebut satu persatu. Tukang sisir itu menyaksikan sendiri anak-anaknya dimasukkan ke dalam api tersebut. Tetapi dia tetap bersabar hingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam api tersebut hingga meninggal. Kisah tentang tukang sisir putri Fir'aun tersebut telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat wangi ketika beliau diisrakan. Maka beliau kemudian bertanya kepada malaikat Jibril tentang aroma wangi tersebut. Maka Jibril menjawab bahwa itu adalah aroma wangi dari makam tukang sisir putri Fir'aun beserta anak-anaknya. Melihat perbuatan Fir'aun yang membunuh pelayannya dengan cara yang tidak manusiawi itu, Asiyah pun marah sehingga dia tidak tahan untuk mendiamkan kezaliman Fir'aun lagi. Asiyah akhirnya berkata kepada Fir'aun, celakalah kau, alangkah beraninya kau menentang Allah. Fir'aun kemudian menjawab, sepertinya kau juga telah gila sebagaimana tukang sisir itu menjadi gila. Asiyah berkata, aku tidak gila, tetapi aku telah beriman kepada Allah, penguasa alam semesta. Diriwayatkan bahwa Fir'aun menjadi sangat marah dan kehabisan akal. Dia berusaha agar Asiyah mencabut kembali perkataannya dan kembali mengikuti Fir'aun seperti yang dia inginkan, serta kembali seperti sebelumnya. Tetapi Asiyah tetap bersikukuh dengan keimanannya. Disebutkan bahwa Fir'aun berbicara kepada para pembesar kerajaannya. Dia bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Asiyah bintu Muzahim? Mereka pun memuji Asiyah. Fir'aun kemudian berkata, dia telah menyembah Tuhan selainku. Mereka kemudian berkata, kalau begitu bunuhlah dia. Setelah itu Fir'aun mengutus para pengawalnya untuk mendatangkan Asiyah. Dia berkata kepada mereka, carilah batu terbesar yang bisa kalian temukan. Dan perhatikan, jika dia tetap bersikeras dengan ucapannya, lemparkanlah batu itu ke atas badannya. Tetapi jika dia menarik lagi ucapannya, maka ingatlah bahwa dia adalah istriku. Para pengawal tersebut kemudian membawa Asiyah dan mengikatnya. Mereka memaksa Asiyah agar kembali kufur kepada Allah. Tetapi dia menolak dan tetap memegang keimanannya. Para pengawal tersebut kemudian mulai menyiksa dan menyakitinya dengan berbagai macam cara. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan Asiyah mundur sedikit pun. Ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia pun bermunajat kepada Allah SWT dan berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Fir'aun pun tidak bisa menerima sikap istrinya tersebut, dan kemudian dia membunuhnya. Dia membunuh Asiyah dengan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk melemparkan batu besar kepadanya sampai dia meninggal. Disebutkan bahwa dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Hal tersebut karena Allah SWT telah menampakkan tempatnya di surga sebelum kematiannya. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisah tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Asiyah, istri Fir'aun lebih dari sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'il alamin, Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin SAW, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebaik-baik wanita di alam semesta ini adalah Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah, dan Asiyah istri Fir'aun. Perlu kami ingatkan bahwa kisah tentang pembunuhan Asiyah istri Fir'aun tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tetapi kisah tersebut termasuk bagian dari Israiliyat yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya tetapi juga tidak mendustakannya.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.